Seorang gadis kecelakaan mobil dibawa ke rumah sakit karena penampilannya memukau. 3 dokter memicu niat jahat mereka memanfaatkan jabatan, meningkatkan dosis anestesi, lalu bergiliran melecehkannya. Meskipun gadis itu tak bisa bergerak, kesadarannya tetap jelas. Dan ia sangat menyadari apa yang dialami. Yang lebih parah lagi, kejadian ini dengan cepat menyebar di rumah sakit. Namun pada akhirnya, karena kurangnya bukti, ketiga pelaku tidak hanya lolos dari hukum, malah karir mereka melesat dan menjadi pejabat setingkat direktur rumah sakit. 10 tahun kemudian, seorang wanita mempesona muncul di hadapan salah satu dokter. Bibir merah menyala dan tulang selangkanya dan kehilangan akal. Namun tepat saat suasana semakin intim, wanita itu tiba-tiba menekan lehernya dengan kakinya, lalu dengan cepat mengeluarkan pisau dan memotong arteri utamanya. Baru setelah pria itu benar-benar berhenti bernafas, ia pergi dengan santai. Tak lama, polisi menerima laporan dan segera datang ke lokasi. Namun selain satu mayat, tak ada petunjuk berguna di tempat kejadian. Mereka bahkan tak tahu bagaimana pelaku melarikan diri. Dan kebetulan kamera pengawas koridor rusak sejak kemarin. Karena tak ada pilihan, Detektif Lau Cui, penanggung jawab kasus ini, hanya bisa berharap pada hasil laporan otopsi. Teknik pisau pelaku sangat bersih dan rapi, dan dilakukan dengan sangat ringan. Cara kematian seperti ini sangat menyakitkan. Korban hanya bisa menyaksikan darahnya sendiri mengalir, habis dalam rasa sakit yang luar biasa hingga meninggal. Meskipun sudah mengetahui penyebab kematian, Lau Cui tetap kebingungan. Apapun tentang pelaku, masalah belum selesai, justru masalah baru muncul. Tak lama polisi menerima laporan kasus lain. Korbannya direktur rumah sakit yang sama, cara kematian keduanya persis sama, jelas dilakukan orang yang sama. Rangkaian pembunuhan berturut-turut membuat seluruh rumah sakit panik saat Lau Cui kehabisan akal. Ia tak sengaja mendengar rahasia 10 tahun lalu dari petugas kebersihan. Meskipun terkejut, kasus ini mendapat perkembangan baru untuk membuktikan rumor tersebut. Lau Cui segera mencari orang terakhir yang selamat, yang saat itu sudah menjadi direktur rumah sakit bedah plastik. Setelah kembali ke kantor polisi, Lau Cui segera mulai menyelidiki semua perempuan yang pernah menjalani anestesi total di rumah sakit 10 tahun lalu dengan rentang usia antara 16 hingga 19 tahun. Namun, hanya ada satu orang yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu Xiao Xue, bintang besar yang kini sangat terkenal di Korea. Demi memecahkan kasus ini, polisi memanggil Xiao Xue untuk dimintai keterangan, meskipun harus menghadapi tekanan yang sangat besar. Lau Cui langsung menanyakan rumor yang beredar 10 tahun lalu. Namun Xiao Xue tetap tenang dan dengan santai mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Selain itu, saat kejadian, sehingga punya alibi kuat. Kasus ini kembali buntu. Dalam perjalanan pulang, Lau Cui kebetulan melihat toko daging babi baru di ruko. Kosong anehnya, meski belum beroperasi. Sudah ada antrian panjang di depan pintu, dan semuanya laki-laki baru. Ketika sang pemilik toko wanita keluar, tujuan mereka pun menjadi jelas. Melihat sosok pemilik toko yang mempesona, Lau Cui langsung terpikat dalam sekejap.